Kita akan memulai diskusi panel sesi kedua yang dimana akan dipandu oleh Bapak Profesor Dr. Imam Muhajidin Fahmid MTDF MH. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Imam Muhajidin Fahmid MTDF MH selaku moderator kita pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Dan kami mengundang para narasumber diskusi panel sesi kedua pada hari ini. Kami mengundang Direktur Jenderal Tanaman Pangan Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mengundang Direktur Jenderal Hortikultura Bapak Dr. Insinyur Prihasto Setianto MSc. Dan kami mengundang Direktur Jenderal Perkebunan Bapak Andi Nur Alamsyah STP MT. Boleh tepuk tangannya yang meriah Bapak dan Ibu. Dan kami mengundang kembali Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Bapak Dr. Hewan Agung Suganda MSI. Dan acara saya serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Saya Imam Mujahidin Fahmid akan memandu acara ini. Kita punya waktu sangat terbatas. Saya berikan warning untuk yang panel pada sore hari ini. Kita tidak boleh bicara lebih dari 10 menit. Karena tadi konsekuensinya Pak Sekjen tidak dimoderatori dan spend a lot of time. Melebihi dari waktu yang diberikan. Karena nggak ada yang berani tegur kalau Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita mulai acara ini, saya berharap semoga kita semua berada pada indeks kebahagiaan yang optimum agar pelaksanaan diskusi kita bisa berjalan dengan tenang, baik, dan penuh gagasan dan ide-ide baru untuk pembangunan pertanian Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan persilakan untuk menyampaikan presentasinya adalah Dirjen Tanaman Pangan. Sekali lagi Bapak hanya punya waktu kurang dari 10 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Tepuk tangan buat Pak Prof Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Terima kasih. Izin duduk di sini nggak di sana ya Pak Prof? Di sini saja. Minta tolong, saya cuma dikasih 10 menit, lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan udah pinter semua. Karena biosaka kata Pak Andi Nur Alam. Slide nomor 3. Ini evaluasi kami di Dijen Tanaman Pangan 2022 dibanding 2021. Produksi padi, jagung, kedelai, serangan hama penyakit, DPI, anggaran juga kelihatan semakin menurun, alhamdulillah nomor 7 itu. Dan kurnya naik, anggaran turun, jadi ada korelasi itu. Jadi dari Bappenas ada enggak ini ya? Minta tolong target yang disampaikan Pak Sekjen itu, target RPJM enggak matching banget dengan APBN dan lainnya, sehingga perlu dicermati targetnya, bukan alokasi atau capaian dan seterusnya. Enggak ngerti caranya gimana mekanismenya itu. Karena apa? Iklim sudah berubah sesuai kondisi ini, tolong langsung kepada slide 8 supaya cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, slide 8 bukan ini. Nah ini aja. Dari kemarin sejak sebulan, seminggu yang lalu di Penas dan seterusnya sudah bicara El Nino. Apa itu El Nino sudah paham semua, yaitu kering berkepanjangan. Berapa angkanya kalau nasional di rata-rata dan dunia data NOAA itu 1,5 derajat Celcius, suhu di atas permukaan laut tertinggi pada akhir Agustus awal September. Itu akan berlangsung hingga tahun berapa, tahun depan itu di Februari angkanya masih di atas 0,5. Itu data NOAA, data BMKG tadi udah ditayangkan, nggak usah debat di situ daripada bingung. Pesan Pak Menteri, apapun makanannya, apapun yang terjadi,
teh botol sosro itu tadi maksudnya tanam panen tiada hari tanpa tanam tiada panen. Nah, gambarannya kayak apa El Nino? Gambarannya jangan bayangkan 2015 itu El Nino tertinggi 2,9 derajat Celcius. Nah, bayangkan 2017 itu yang pas, yaitu angkanya sama 1,5 derajat Celcius. Nah, itu yang terjadi. Apa yang kita lakukan pada waktu itu dan 2015 kita kejar, kita copy ke sekarang. Itulah judulnya, ada 9 kegiatan dan ini sudah kita pakai menjadi pakem kita, dibahas berbagai forum. Saya pengen nanti nomor 1 yang saya kejar itu. Nah, itu ya, bagaimana dampaknya El Nino, tadi sudah saya absen, saya lapor Bapak Menteri dan ditayangkan, dan saya japri seluruh kadis provinsi, bukan kadis kabupaten. Rapotnya masing-masing provinsi yang merah dan hijau, sudah saya japri masing-masing kadis, tolong disolusi masing-masing provinsi. Gak enak saya tayangkan di sini, yang nonton banyak. Ya, tolong masing-masing kadis buka WA-nya masing-masing, itulah rapot dan disolusi bagaimana Januari sampai Agustus masing-masing clear. Tinggal kabupaten ada saya data semua, itulah yang kita cari tahu. Termasuk bagaimana kejadian tahun ini beda dengan yang dulu-dulu. Kemarin La Nina dampak besarnya di Februari. Februari yang besar di mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bekasi, Karawang. Lainnya ada sampai Rembang, sampai Lamongan, tapi yang besar Bekasi, Karawang. Cek datanya. Nah, itulah yang harus disolusi-solusi dan seterusnya. Dampaknya apa? Terjadi delay tanam. Itulah yang harus kita kejar, makanya ada 9 jurus. Kemudian apa? Solusinya mengkompensasi daerah-daerah PUSO, ketemu 61.000 hektar, harus dicari di daerah lain yang delay dikejar tanam. Di luar itu harus menambah delta, mengurangi tekornya. Kalau masing-masing provinsi ada tekor, namanya gandeng renteng. Nah, dari slide 9 butir ini, masih banyak cukup waktu ya Pak Prof. Kerangka besarnya adalah ada 4. 1, antisipasi dini early warning system terhadap El Nino. Yang kedua, adaptasi terhadap segala kondisi yang ada. 9 langkah ini adaptasi itu. Sama sedikit mitigasi. Yang ketiga, mitigasi terhadap resiko-resiko dampak. Karena sektor pangan yang kena dampak. Dari kekeringan itu dampaknya di tanaman pangan. Salah satunya itu. Yang keempat, kolaborasi. 4 jurus ini kita detailkan di mana itu. Ya, 4 jurus kerangka besar di mana itu? Kita jawab, kita mappingkan merah, kuning, hijau. Tadi Pak Menteri sudah jelas, Pak Sekjen juga. Yang merah ada di 10-20 kabupaten. Saya sebut satu-satu, nanti saya share saja. Ada kabupatennya ya. 10-20 kabupaten itu merah. Yang kuning berapa? 50-60 kabupaten itu kuning. Sisanya insya Allah hijau, bukan berarti tidur. Yang hijau menggendong yang kuning dan merah. Yang merah kita fokus, kita kerja di situ dengan jurus 9 itu. Ya, itu baru cerita lokasi, mapping dan kerangka besar konsepsinya. Yang ketiga, komoditasnya apa? Komoditasnya padi. Plus apa? Pangan lokal yang nggak bisa ditanami padi. Jadi padi plus pangan lokal yang nggak bisa ditanami padi, sorghum, jagung, singkong dan lainnya. Jangan sampai ada sejengkal tanah nganggur, tiada hari tiada tanam, tiada hari tanpa harus panen. Kemudian bagaimana kerangka waktunya? Tolong slide berikutnya, ini kayaknya ada kerangka waktu. Nah, kerangka waktunya SOS, yang 9 langkah itu masuk SOS. SOS itu berapa? 3 bulan. 3 bulan sudah kepotong 12 hari. Sampai September Bapak. Supaya yang dimaksud Pak Sekjen, panen September itu panennya Desember. Tanam September, panennya Desember, bukan tahun depan. Jadi nomor 1 warna merah SOS 9 langkah itu dikerjakan di tahun ini hingga September. Itulah perang kita. Tolong siapkan novelty masing-masing daerah, ini kerja kita semua. Jangan sampai SOS bisa terjadi itu. Kerangka waktu jangka menengah, temporary, yang hijau, yang kanan nanti permanen, silakan disimak. Kemudian kembali kepada slide yang 1-9 butir itu, slide sebelumnya. Saya minta tolong ini Jawa Barat 150.000 hektar, karena sistem gendong Pak. Ada Pak Kadis, izin.
Pak Kadis Jawa Barat. Aduh, tapi saya WA itu. Pak Kadis Sumsel tadi hadir, saya absen. Pak Kadis Sumsel. Calon kadisnya ada, sorry, enggak salah. Pak Kadis Sumut. Pak Kadis Sulsel, ada Pak Kadis Sulsel. Udah kabitnya semua lah. Sumut 150, Sumsel 100, Lampung 100, Sulsel 100, Jawa Barat 150, Jawa Tengah 150 ribu hektar, Jawa Timur 150 ribu hektar, lainnya termasuk kampungnya Pak Prof Imam itu sekitar 50 ribu hektar. Tambahannya PIP dan PAT. PIP tahu nggak? Peningkatan indeks tanam, bukan bisnis as usual, bukan mencatat yang akan ditanam bulan depannya, bukan. Ini kegiatan extraordinary, kegiatan terobosan, bagaimana bisa nambah tanam di saat sulit, seangka itu. Tolong di breakdown, semua udah saya WA seluruh kadis, sehingga ketemu apa? Saya kasih, kalau dikasih target saya Pak Menteri 500 ribu hektar, Bapak saya kejar semua, minta tolong 750 sampai 1 juta hektar. Kalau kita kejar cita-citamu setinggi langit, Pak Karno bilang, kalau nggak tercapai jatuh di antara bintang-bintang, kalian terhormat 500 ribu hektar. Itu semua Pak Kadis, siap? Tugas berikutnya pulang dari ini nanti bikin komitmen, angka-angka target per kabupaten, tolong dibatik dalam waktu seminggu. Dibatik itu di poligon-poligon, di obras-obras, nah gitu. Udah biasa kan? Kita dari luas baku sawah 7,4 juta hektar, sudah kita poligonkan 4,8 di sistem IT kami. Nah, saya mencari masing-masing yang 500 sampai 1 juta hektar, Bapak sekalian, tolong poligonkan dalam waktu seminggu, 2 minggu ini. Kita backup dari tim pusat, para direktur kami siap membantu Bapak Ibu sekalian, terutama yang 3 ditambah 4 provinsi tadi, sekitar 7 provinsi Pak Prof, nggak apa-apa ya, 7 itu kita fokus, lainnya sebagai supporting buffer. Dengan target angka itu, butir itu. Silahkan sebelah kanan ingat benih, itu benih-benih yang tahan kekeringan, tahan hama penyakit, sangat genjah. Saya belum ketemu sampai saat ini yang benih tahan harga turun, itu belum pernah. Jadi kalau ada penelitian harga itu kita cari. Tapi yang tahan-tahan sudah kami ini. Terus satu slide lagi stok sebaran benih. Benihnya di mana? Saya jawab di sini. Ada varietasnya banyak, barangnya ada enggak? Ada. Kami sudah siap di lokasi yang sangat rawan kekeringan, ada 108% dari kebutuhan. Benihnya ada, tinggal kita nanti bahas duitnya di mana. Duitnya tadi Pak Sekjen jelasin, pertama KUR, 2 APBN, 3 swadaya, investor dalam luar negeri. Kita cari 2 itu, APBN dan KUR, ya. Sisanya alhamdulillah kalau ada, swadaya pasti terjadi, gitu ya. Itu barangnya, Bapak ada tugas seminggu 2 minggu, poligon semua, kita kejar di lokasi itu, PIP, PAT, plus Profitas. Pesan terakhir, masih ada 2 menit Pak Prof ya? Iya. Hama penyakit, tadi Pak Sekjen sudah jelas, hama penyakit. Habis hujan ke kering, itu banyak penyakit. Kebanyakan ada hama juga. Tapi setelah di antara kering, ada hujan, ini pasti wereng. Penggerek batang, ada blas. Kalau di belalang NTB, Sumba itu muncul juga. Gerdal tolong gerakkan, Pak Menteri besok ke Klaten, insya Allah menyelesaikan itu juga. Saya terima kasih di Pulau Jawa sudah saya monitor gerakan gerdal sudah berjalan dengan baik. Terima kasih, sukses ke depan. Masih ada satu PR, hilirisasi tolong dikejar. 10 lokasi Bapak Ibu sekalian tunjukkan. 10 komoditas, saya 10 lokasi ya. Satu contoh penggilingan 1.200 penggilingan tolong naik kelas dikawal dengan baik. Saya besok ke Demak sama Ibu DPR, ke Demak di penggilingan yang naik kelas. Tolong Kostraling se-Indonesia ada 1.200 menuju ke 2.400. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf Pak Prof. Salam buat semua. Viva Republik Indonesia Biosaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan khusus itu Biosaka. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berharap tim yang merumuskan ini bisa mendokumentasikan semua yang dibicarakan oleh Pak Dirjen untuk menjadi bagian penting dalam rancangan program kita ke depan.
Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Anton untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Karena Pak Dirjen pakai biosaka, beliau duduk, saya nggak pakai biosaka, jadi saya yang berdiri saja, nggak apa-apa, mohon izin. Baik, Pak Moderator, para eselon 1, Bapak Ibu Kepala Dinas yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya mempresentasikan rancangan kegiatan strategis hortikultura tahun 2024 menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global. Lanjut slide-nya. Jadi outline-nya presentasi saya, pertama kinerja dan evaluasi sektor hortikultura, yang kedua adalah strategi dan kebijakan pengembangan hortikultura 2023-2024, dan yang ketiga antisipasi dampak perubahan iklim. Lanjut. Evaluasi kinerja, lanjut. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita lihat di sini pertumbuhan rata-rata untuk produk domestik bruto berdasarkan harga berlaku. Hortikultura ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022, rata-rata sekitar 5,64% per tahun. Demikian juga berdasarkan harga konstan juga mengalami peningkatan sekitar 2,97% per tahun. Lanjut. Nilai tukar petani hortikultura juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2022, dari 101 ke 108 di tahun 2022, bahkan tahun 2023 sampai bulan Juni sudah mencapai 111,48. Nah, khusus untuk nilai tukar usaha pertaniannya juga mengalami peningkatan secara signifikan. Khusus bulan Juni kemarin untuk hortikultura artinya mengalami peningkatan sekitar 2,2%, artinya berusaha atau berbudidaya di hortikultura ini sangat menguntungkan. Lanjut. Demikian juga untuk kinerja ekspor hortikultura juga mengalami peningkatan secara signifikan dengan rata-rata kenaikan per tahunnya mencapai 17,09% atau dari nilai 468 juta US dollar di tahun 2019, tahun 2022 sudah mencapai 735 juta US dollar. Lanjut. Untuk produksi hortikultura untuk komoditas sayuran ini juga mengalami peningkatan 2,79%, terus untuk buah-buahan juga mengalami peningkatan. Demikian juga untuk tanaman obat 13,64%, florikultura juga mengalami peningkatan 3,06%. Lanjut. Ini untuk produksi dan produktivitas. Nah, ini yang kita masih memiliki tantangan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, khususnya di bawang putih. Bawang putih kita memang masih dinamikanya di lapangan memang masih cukup tinggi, tapi kita tetap berusaha bagaimana agar produksi bawang putih kita bisa kejar supaya kita tidak tergantung dengan importase. Kalau yang lain untuk cabai, bawang merah kita masih cukup tinggi peningkatannya, hanya memang bawang putih yang kita masih rendah. Nah, ini yang harus kita dorong terus melalui kegiatan, salah satunya melalui kegiatan wajib tanam. Lanjut. Untuk realisasi kita ada program utama Kampung Hortikultura tahun 2021 tahun 2022. Jadi ada kampung sayuran ini sudah lebih dari 1.400 kampung, untuk kampung buah-buahannya juga sudah lebih dari 1.700 kampung buah-buahan yang sudah ada di Indonesia dengan rincian seperti ini. Nah, hanya memang evaluasi di lapangan kita memang masih banyak yang belum dirawat tanamannya. Nah, ini yang harus kita dorong sekarang. Jadi tahun 2024 nanti kita akan fokus kepada intensifikasi kampung-kampung yang ada. Nanti akan dibahas di DES. Ya, kita akan fokus pada intensifikasi, ekstensifikasinya kita minimalisir. Tapi intensifikasinya kita optimalkan supaya kampung-kampung ini, kampung buah-buahan ini betul-betul bisa berdiri sesuai dengan target yang diharapkan. Lanjut. Ini realisasi UMKM, ini kalau berbicara hilirisasi Bapak Ibu semuanya, seperti yang diarahkan dari Bapak Menteri Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura sudah memulai kegiatan hilirisasi dari tahun 2021 sampai tahun 2022. UMKM yang sudah terbentuk sekarang ada 200 UMKM di tahun 2021, tahun 2022 ada 220 UMKM, artinya tahun 2020-2021 sudah ada 420 UMKM untuk hilirisasi hortikultura. Tahun 2023 juga ada kurang lebih sekitar 185, sehingga target kami rencana tahun 2024 nanti kurang lebih mencapai hampir 700 UMKM hortikultura. Izin Pak Sekjen sekalian kami sampaikan di sini terkait dengan hilirisasi sudah kita antisipasi untuk komoditas hortikultura. Lanjut. Ini juga untuk digitalisasi hortikultura ada sistem-sistem informasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Lanjut.
Ini realisasi anggaran sampai sekarang kita di bulan per 11 Juli ya kemarin itu kurang lebih sekitar 24,87%. Lanjut. Untuk strategi kebijakan hortikultura, lanjut. Jadi ini target produksi, Bapak Ibu semua tadi udah dipresentasikan, ini untuk komoditas mulai dari aneka cabai, bawang merah, kentang, dan lain sebagainya. Ini untuk komoditas hortikultura. Lanjut. Untuk rancangan anggaran, nah ini Bapak Ibu semuanya, jadi ini ada sedikit perbedaan antara tahun 2022 dengan 2023 dengan 2024. Di sini khusus untuk pengembangan kawasan bawang merah dan cabai, ini bawang merah yang di sini, ini nanti di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, perbenihannya akan dijadikan satu dengan kawasan. Jadi tidak terpisah lagi. Karena dari hasil evaluasi antara proses pengadaan benih bawang merah dengan saprodinya ini kadang jalan nggak bersamaan, sehingga dari hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal bahwa ini banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi karena pupuknya kadang datangnya kapan, benihnya datangnya kapan, akhirnya tidak sinkron di lapangan. Nah, tahun 2024 kami mengambil kebijakan nanti ini akan disatukan kembali di kawasan sehingga betul-betul antara benih dengan saprodinya bisa berjalan secara beriringan. Nanti akan dibicarakan lebih detail lagi di desk review. Makanya di sayuran dan tanaman obat ini anggarannya lebih besar karena perbenihannya masuk di kawasan sayuran dan tanaman obat. Lanjut. Ini Kampung Hortikultura tahun 2023 kita sudah ada 2.586 kampung. Tahun 2024 kita juga akan ada 2.928 kampung. Untuk UMKM-nya tahun 2023 ada 178 kampung. Tahun 2024 ada 185 UMKM hortikultura. Lanjut. Untuk antisipasi dampak perubahan iklim global, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian, kita sudah memetakan mana daerah yang hijau, mana daerah yang merah, mana yang daerah surplus, mana daerah yang defisit. Untuk bulan Agustus perkiraan masih untuk cabai rawit, ini juga masih surplus ya. Daerah defisit, provinsi-provinsi yang defisit juga udah kita petakan, ada di mana saja, mana yang surplus, yang hijau udah kita petakan. Ada foto-foto di sini adalah champion-champion yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk pengembangan tadi yang diarahkan oleh Bapak Menteri, antara lain melalui kegiatan yang 1.000 hektar tersebut. Nanti kerjasamanya dengan champion-champion yang ada di lapangan. Lanjut. Ini untuk bulan September, antisipasinya seperti ini juga sudah kita petakan untuk seluruh Indonesia. Ya. Bulan September untuk cabai rawit masih neraca bulanannya kita juga masih surplus, artinya tidak mengkhawatirkan untuk cabai rawit. Lanjut. Demikian juga untuk bawang merah, ini juga masih neraca bulanannya juga masih surplus untuk bawang merah. Ini adalah champion-champion bawang merah, ada di sini semuanya yang akan terlibat di dalam kegiatan seperti yang diarahkan oleh Bapak Menteri Pertanian. Lanjut. Ini untuk bulan September, tadi bulan Agustus, ini bulan September juga masih surplus kita untuk bulan September, sampai bulan September ini. Lanjut. Ini slide saya yang terakhir dari Bapak Ibu semuanya, untuk strategi menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global. Yang pertama yang akan dilakukan adalah budidaya off-season melalui screen house. Kita juga ada program-program screen house nanti yang akan kita kembangkan di daerah-daerah yang memang cocok untuk dikembangkan melalui screen house supaya bisa ditanam secara off-season. Yang kedua, penyediaan benih cabai dan bawang sebanyak 68 juta benih. Kita sudah laksanakan di tahun 2023, tahun 2024 juga akan kita laksanakan. Jadi melalui teknologi soil block seedling supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan bisa langsung diimplementasikan di lapangan. Yang ketiga, kerjasama produksi cabai bawang merah off season dengan champion yang tadi saya sebutkan. Tadi contoh-contoh championnya ada. Nah ini akan kita dorong lagi, akan di mana misalnya provinsi yang ada champion-champion itu nanti akan kita fokuskan untuk kerjasama budidaya cabai dan bawang secara off season. Yang keempat, untuk pengendalian hama penyakitnya, kita ada klinik, kita akan melakukan pengembangan dan pengorganisasian klinik-klinik OPT yang ada. Kita sudah punya ada sekian ratus klinik OPT, ini dalam rangka pengendalian hama penyakit, ya khususnya menghadapi dampak perubahan iklim yang kemungkinan akan terjadi seperti itu. Terus penanganan area terdampak kekeringan Bapak Ibu semuanya. Jadi fokus kami untuk area dampak kekeringan ini untuk sumur air dalam. Ya, jadi untuk sumur air dalam nantinya. Bukan untuk
pompa, bukan untuk apa. Karena apa? Pompa kalau airnya nggak ada juga apa yang mau dipompakan itu. Jadi kita fokus pada sumur air dalam. Nanti akan dibahas di dalam desk review. Yang keenam, pengolahan limbah hortikultura untuk pupuk organik. Jadi limbah-limbah hortikultura yang ada, kita harapkan ini bisa diolah. Ya, sebagai contoh, saya kayak kemarin saya baru dari Sulawesi Tengah, di sana sudah memproduksi durian di Kabupaten Parigi Motong. Setiap tahun 31.000 ton duriannya produksinya. Dari 31.000 ton, edible portionnya yang bisa dimakan kan hanya sekitar 25% saja, 75%. Nah pertanyaannya kalau 75% itu 25% adalah 8.000 ton, berarti yang 32.000 ton adalah apa, yang 22.000 ton adalah limbah. Nah inilah limbah ini yang kita harapkan bisa kita kembalikan, kita bisa olah untuk bisa kita kembalikan ke dalam tanah untuk selain memberikan kesuburan secara fisik, juga memberikan kesuburan secara kimia. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya saya persilakan Pak Andi Nur Alam, Dirjen Perkebunan. Jangan lupa Bapak nggak punya waktu lebih dari 10 menit tadi seperti yang lain. Ya, saya persilakan. Saya 10 menit, lebih 10 menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2024. 2 tahun ini kami bersama-sama para direktur, Pak Ases, sebenarnya melakukan bagaimana melakukan penguatan pembangunan perkebunan ke depan. Kami akan sampaikan lanjut halaman 7. Mungkin terkait kinerja nanti saja. Kondisi perkebunan kita pada saat ini memang lagi bagus-bagusnya. Pada kondisi yang sangat nyaman, zona yang lagi produksinya lagi baik gitu ya. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa pada kondisi ini tanaman kita memasuki rata-rata perusahaan-perusahaan perkebunan itu memasuki HGU kedua. Artinya tanaman kita masuk umur 25 tahun, 30 tahun. Yang artinya tanaman kita ini sudah tua, rusak, tidak produktif lagi. Terus infrastruktur kita juga banyak yang rusak. Penyediaan bahan tanaman unggul kita belum optimal. Ini yang harus kita antisipasi, karena pada posisi-posisi seperti ini, zona yang sangat nyaman, sangat tiba-tiba nanti tanaman kita sudah tidak produktif lagi. Kita melihat contohnya kelapa sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, pinggiran pantai selatan, itu kelapa kita masih ada, pohonnya tinggi, kurus, tapi tidak berbuah. Nah ini yang kita antisipasi. Slide berikutnya saya ingin menunjukkan bahwa seperti apa kondisi kita. Kelapa saja hari ini kita membutuhkan, dari kondisi tadi tanaman kita rusak dan tidak produktif, kita membutuhkan peremajaan untuk kelapa saja itu sekitar 400.000 hektar tanaman kelapa kita hari ini harus segera diremajakan. Artinya apa? Kita membutuhkan sekitar 46 juta batang kelapa yang harus kita siapkan benihnya. Apakah itu kelapa dalam atau kelapa genja dan lain sebagainya terkait dengan pembangunan kawasan. Nah kalau kita konversi kepada rupiah itu kita butuh 3,6 triliun rupiah. Kondisinya Direktorat Jenderal Perkebunan, anggaran APBN-nya tidak pernah lebih dari 1,2 triliun. Nah apabila kita semua, Pak Kadis kami yang di Direktorat Jenderal Perkebunan tidak mengembangkan gagasan, tentu keterpurukan pembangunan perkebunan kita akan terwujud kalau kita tidak melakukan usaha-usaha bagaimana para private sektor ikut menjaga kelangsungan usaha perkebunan kita. Beberapa hari yang lalu saya sudah ketemu dengan beberapa teman-teman produsen rokok, Bentul,
terus beberapa perusahaan rokok lain. Insya Allah minggu depan akan kita lakukan pertemuan. Saya bilang kontribusi Bapak selama ini terhadap menjaga kelangsungan bahan baku di mana? Yang kontribusinya kan baru pada tembakau. Padahal 30% komponen rokok kita itu adalah dari cengkeh. Cengkeh kita hari ini di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu sudah mengalami kemunduran. Hampir tidak diremajakan. Sehingga kita lagi mendorong Bank Benih Perkebunan yang didorong oleh Direktorat Perbenihan untuk segera melaunching Babebun CSR. Karena kita sudah menyelesaikan aplikasi Babebun PSR terkait dengan benih palsu. Nah sekarang kita lagi mendorong bagaimana Babebun Bank Benih Perkebunan CSR itu segera bekerja. Dan saya insya Allah dapat komitmen dari teman-teman perusahaan rokok ini, insya Allah 100.000 batang cengkeh mau disumbangkan di Bank Benih Perkebunan CSR secara gratis, dan selanjutnya kami akan distribusikan juga secara gratis. Kalau kita masih memikirkan APBN, perkebunan kita tidak bisa maju. Nah, itu baru kelapa. Bagaimana kalau dengan komoditas-komoditas prioritas kita yang lain? Kita punya data, luas areal perkebunan kita 29 juta hektar. Hasil kajian yang kita lakukan, 1,8 juta hektar hari ini itu sudah rusak, tidak produktif. Harus segera diremajakan. Berapa biayanya? 16,2 triliun rupiah. Sehingga kami di Direktorat Jenderal Perkebunan lagi mendorong inisiasi pembiayaan baru, kami lagi mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan yang baru. Kemungkinan dalam waktu dekat kita akan bicarakan terkait dengan tebu. Karena mereka impor, ada raw sugar yang diimpor, tentu pungutan impor akan kita berlakukan, sehingga bisa menjaga kelangsungan usaha perkebunan kita. BPDPKS sudah bekerja dan lagi kita optimalkan. Yang selama ini tidak optimal, lagi kita optimalkan. Level realisasi anggaran yang di B30 yang dikelola oleh SDM, kita lagi naikkan level yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. PSR lagi kita genjot, Sarpras kita lagi genjot, SDM lagi kita akselerasi. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi menjadi solusi dari kondisi yang kita hadapi saat ini. Selanjutnya, halaman berikutnya. Nah ini kerja sebelumnya. Ini strategi penguatan perkebunan nasional yang lagi kami dorong. Yang pertama tentu sawit. Sawit sangat tidak bermasalah dengan anggaran. Tapi rupanya peraturan di sana yang hampir membuat kita tidak bekerja efisien dan optimal. Sekarang kita mudah-mudahan tahun ini kita lagi harmonisasi, mudah-mudahan terbentuk cukup satu permentan untuk terkait dengan peremajaan sawit rakyat kita. Di situ ada Sarpras, SDM, terus kemitraan dan lain sebagainya. Itu kita mau jadikan satu permentan yang selama ini kalau kita mau dapat dana PSR harus verifikasi. Mau dapat dana Sarpras, sarana prasarana harus verifikasi. Padahal yang dibutuhkan untuk kedua menu yang ada di BPDPKS itu sama. Sehingga ini ada inefisiensi yang sangat luar biasa karena adanya aturan yang double. Sehingga dalam waktu dekat kami lagi usahakan supaya ini menjadi satu permentan, ini mudah-mudahan bisa membuat kita bekerja lebih cepat. Jadi satu peraturan kelapa sawit. Dan kita akan melakukan percepatan PSR, ISPO, Sarpras, dan SDM. Jadi begitu 3 tahun dia selesai PSR, dia dapat dana Sarpras secara otomatis. Tidak dilakukan lagi verifikasi. Secara otomatis yang sudah melewati proses sertifikasi, dia dapat ISPO, mendapatkan dana ISPO.
Sekarang untuk mendapatkan dana PSR, dana tanda STBD juga kita lagi dorong aturannya di Perpres yang baru, karena Perpresnya lagi direvisi. Mudah-mudahan STBD ke depan itu juga dibiayai oleh BPDPKS, ISPO-nya dibiayai, pelatihannya juga dibiayai, karena kita ingin memaksimalkan anggaran yang ada di BPDPKS bisa kita realisasikan. Dan level yang ada sekarang, yang mana B30 yang dikelola SDM terlalu tinggi, hampir 21-30 triliun anggaran yang digunakan. Sementara kita tidak berdaya, mau sampai angka 5 triliun saja tidak bisa kita gunakan. Yang kedua, kita melakukan penyediaan benih berkualitas. Insya Allah minggu depan Bapak Menteri Pertanian akan meresmikan salah satu nursery yang kita bangun. Ada nursery Gekbrong yang kapasitasnya insya Allah 5 juta batang. Baik itu nanti kalau kita kembangkan kakao atau kopi, itu bisa menghasilkan 5 juta batang dari berbagai nursery yang sudah kita bangun sebelumnya. Mudah-mudahan ini tadi kebutuhan benih kita yang luar biasa, kita bisa menyediakan logistik benih yang cukup untuk Bapak Ibu sekalian di daerah. Sementara itu nursery-nursery di setiap provinsi lagi kita galakkan melalui bekerjasama dengan BSIP, sehingga seluruh nursery yang kita bangun bisa dioptimalkan. Nah, di sisi CSR dan PSR kita lagi bangun bank benih perkebunan melalui sistem penyediaan, pengawasan dan peredaran benih kelapa sawit yang terintegrasi dan komoditas perkebunan produktif lainnya. Satu lagi program yang kita dorong sebagai amanat dari undang-undang perkebunan yang ada, itu adalah perkebunan partisipatif. Beberapa sudah mulai berjalan, yang untuk kelapa genja, pandan, manis, sudah pembukaan lahan di Kabupaten Siak. Jadi 40 hektar yang ada di Langkat akan kita pindahkan, akan kita kembangkan, perluas usahanya menjadi sekitar 3.000 hektar di Kabupaten Siak. Hari ini mungkin sekitar 70 hektar sudah kita buka lahannya di Kabupaten Siak. Ini perkebunan partisipatif dan modernisasi perkebunan. Kita lagi juga mendorong pabrik-pabrik gula kita yang saat ini idle, tidak beroperasi, kita dorong supaya mekanisasi masuk, modernisasi masuk. Kemarin Bapak Menteri alhamdulillah bisa melakukan giling perdana di pabrik gula Sindang Laut, dan kita mendorong program taksi Alsintan perkebunan, Titan perkebunan yang menjadi paket yang selama ini yang menjadi kendala kita dalam tenaga kerja. Mudah-mudahan kerjasama antara perusahaan Alsintan dengan pabrik gula dan asosiasi petani tebu itu bisa sinergis sehingga kendala pengadaan alat dan mesin pertanian mulai dari pengolahan lahan sampai panen itu bisa kita atasi. Nah, ini juga kita lakukan penguatan tata kelola perkebunan nasional. Mulai tahun ini kita sudah mendorong permintaan anggaran ke BPDPKS untuk segera kita melakukan updating peta tutupan kelapa sawit kita dan seluruh komoditas perkebunan kita. Kita ingin punya bank data, big data yang bisa kita gunakan untuk perencanaan kita. Mudah-mudahan ke depan 16,8 juta tutupan kelapa sawit kita sudah by name, by address, sehingga memudahkan kita dalam melakukan proses verifikasi program-program yang ada di BPDPKS. Alhamdulillah kantor Kemenko Marinvest juga sudah mendorong untuk perbaikan tata kelola sawit nasional. Beberapa minggu ini kita sangat aktif Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan sistem perizinan perkebunan kelapa sawit melalui aplikasi Siperibun yang menjadi satu-satunya aplikasi platform digital yang digunakan oleh tim Satgas Sawit untuk melakukan pelaporan mandiri dan optimalisasi penerimaan negara. Ini juga sedang berjalan. Insya Allah
hari Jumat kita akan ada di Provinsi Riau untuk melakukan ini. Tinggal satu slide lagi Pak Prof. Terkait dengan anggaran yang saya hanya ingin menunjukkan bahwa keterbatasan kita, di tengah keterbatasan kita Pak Menteri di setiap saat memberikan arahan kepada kami untuk tidak henti-hentinya melakukan inovasi, mengembangkan gagasan untuk memperkuat perkebunan kita. Halaman 28, yang anggaran. Jadi pagu indikatif kita tahun ini tidak lebih dari 1,1 triliun. Dan inilah yang harus kita sikapi. Saya terakhir melalui forum ini, mari kita maksimalkan, optimalkan dana yang ada di BPDPKS. Aturannya sedang kita perbaiki supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Kadis Perkebunan di daerah untuk menggunakan, menjangkau, mengakses anggaran-anggaran yang ada di BPDPKS. Setiap tahun ada 48 sampai 50 triliun anggaran yang tersedia. Kita hanya mampu merealisasikan sekitar 5 triliun. PSR kita tahun lalu hanya 17.000. Alhamdulillah insya Allah tahun ini memasuki bulan Agustus kita sudah di angka 80.000 dari target 150.000 hektar yang harus kita selesaikan rekomteknya tahun ini. Dan saya berharap Pak Ses mungkin ada sesi khusus besok terkait dengan penggunaan dana BPDPKS. Ini yang harus kita dorong. Karena 80% komoditas yang kita kelola, itu adalah sawit. Anggarannya siap. Kenapa kita berebut di angka yang hanya 1,1 T? Mari kita maksimalkan. Ada sarpras di situ, ada SDM, ada kemitraan, ada dana PSR di situ yang bisa kita maksimalkan untuk pembangunan perkebunan di daerah. Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya yang mewakili Dirjen PKH, Bapak Agung, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Kepala Badan, dan Bapak Ibu semua, mohon izin saya mewakili Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyampaikan rancangan kegiatan strategis subsektor peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024. Next. Sebelum masuk ke tahun 2024, Bapak Dirjen Peternakan menitipkan pesan kepada kami agar Bapak dan Ibu khususnya di provinsi yang mendapatkan anggaran TP peternakan dan kesehatan hewan untuk dimohon untuk mempercepat serapan anggarannya. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, serapan anggaran di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional masih cukup kecil, yaitu di angka 25,3% sampai saat ini, dan serapan di provinsi baru mencapai 26,3%, padahal kita sudah melewati semester 1. Kemudian untuk tahun 2024, program utama di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan ada 3 dari 4 program di Kementerian Pertanian. Yang pertama, ketersediaan akses dan konsumsi pangan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, nilai tambah dan daya saing industri. Dan ketiga, dukungan manajemen. Dari 3 program utama ini ada target utama kita, yaitu yang untuk ketersediaan. Target pertama terkait dengan penyediaan protein hewani, yaitu produksi daging sebanyak 4,71 juta ton. Dan ini disumbang yang terbesar adalah untuk dari produksi daging ayam yang saat ini sedang ramai dibahas harganya yang cukup naik. Padahal harga di tingkat peternak angkanya masih masuk dalam harga acuan. Kemudian yang kedua untuk daging sapi angkanya di 390.000 ton dan ini ada kenaikan 3% dari produksi di tahun 2023. Kemudian target yang kedua adalah peningkatan daya saing. Untuk produk ekspor kita tahun 2024 ditargetkan 1 miliar US dollar dan ini ditopang dari ekspor produk pangan segar dan olahan mencapai sekitar 764 juta US dollar di tahun 2024. Dan untuk kegiatan utama untuk mendukung target ini
terkait dengan peningkatan produksi seperti biasa, penyediaan benih dan bibit ternak. Saat ini Bapak Dirjen PKH juga sedang ada di luar negeri untuk mencari sumber-sumber negara yang bisa mengekspor bibit ternak ke Indonesia. Yang kedua, pengembangan ternak. Ketiga, penanganan PHMS dan eksotik lainnya. Yang keempat, penyediaan pakan berkualitas. Kelima, peningkatan mutu produk. Sedangkan untuk kegiatan utama peningkatan daya saing, di Dijen PKH kami terus mendorong kegiatan hilirisasi, kemudian pengembangan kawasan dan closed loop korporasi peternakan, kemudian pengembangan magot dan penguatan sarana dan prasarana untuk pengolahan dan pemasaran. Next, saya akan cepat saja terkait dengan dampak El Nino. Tentu kita semua tahu untuk subsektor peternakan dampaknya adalah berkurangnya sumber air, kemudian juga menurunnya kualitas dan kuantitas pakan ternak kita. Dan juga yang saat ini marak adalah munculnya penyakit hewan. Dan tentu ini harus kita antisipasi dengan berbagai macam strategi yang saat ini sedang kita siapkan. Next, strategi kita menghadapi El Nino. Yang pertama adalah penyediaan dan revitalisasi sumber air. Ini nanti kita ini kan. Kemudian pengembangan HPT yang toleran kekeringan, pemanfaatan biomasa dan bank pakan dan manajemen kesehatan hewan. Next. Untuk penyediaan dan rehabilitasi sumber air, kita fokuskan pada UPT dan UPTD yang saat ini tentu kita mendorong agar segera melakukan terobosan-terobosan, dan ini sebagian sudah jalankan juga untuk menambah embung-embung dan sumber air baru, sehingga tersedia air yang cukup untuk ternak yang ada di UPT maupun juga UPTD. Begitupun juga di padang penggembalaan dan juga lokasi sentra ternak. Dan ini juga kita meminta untuk dinas bekerjasama dengan dinas PUPR, KLHK agar bisa membuka sumber-sumber air yang bisa menyediakan untuk ternak kita. Next, kemudian terkait dengan pengembangan HPT toleran, tentu kita mendorong agar untuk pakan hijauan ini kita menanam ternak HPT yang toleran terhadap kekeringan. Banyak sekali model rumput yang tahan terhadap kekeringan, kemudian juga legum dan juga tanaman-tanaman substitusi untuk hijauan pakan ternak. Next, kemudian juga terus kita sosialisasikan untuk pemanfaatan biomasa pakan, baik dari rumput hijauan yang ditanam maupun dari biomasa seperti dari kelapa sawit dan sebagainya, dengan berbagai macam metode pengawetan sehingga pada saat nanti kekeringan, pakan ini bisa tersedia untuk ternak kita. Dan di beberapa peternakan yang besar, pakan yang diolah ini sudah bisa untuk menyiapkan 3 tahun ke depan. Sehingga pada saat terjadi El Nino tentu pakannya sudah tersedia. Next, begitupun juga dengan pengembangan bank pakan. Dari pengolahan ini diharapkan tentu terbentuk bank pakan yang bukan hanya untuk menyediakan pakan ternak bagi ternak yang ada, tetapi juga bank pakan ini bisa dikelola skala usahanya. Dan saat ini sudah kita hitungkan untuk skala usahanya, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa meminta model-model untuk skala usaha bank pakan yang ada saat ini. Next, terkait dengan manajemen kesehatan hewan, tentu berbagai macam kegiatan sudah dilakukan dan kita sudah punya beberapa peta jalan pengendalian penyakit hewan menular strategis yang ada, dan terakhir kita punya peta jalan untuk pemberantasan PMK nasional di tahun 2023 sampai dengan 2035. Tentu ini menjadi panduan bagi kita terkait dengan penanganan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis sebagai dampak dari adanya El Nino ini. Next saja. Kemudian program prioritas terkait dengan penanganan El Nino dan krisis pangan global untuk mendukung program 1000 hektar, kami di Dijen PKH saat ini mengembangkan model closed loop untuk peternakan, yaitu model peternakan hulu dan hilir sampai dengan hilirnya, dan ini kita tampilkan kemarin di Penas di Sumatera Barat. Kita sudah membuat model-modelnya termasuk perhitungan skala usahanya, baik untuk kambing domba pedaging. Next, kemudian ini hilirisasinya, lanjut saja. Ini juga untuk kambing perah kita sudah hitungkan, dan RPC-nya semuanya di atas 1. Jadi artinya semuanya memiliki manfaat. Next saja. Terus ini juga tipe telur, tipe daging
kita sudah punya modelnya. Jadi tinggal nanti Bapak dan Ibu pada saat Penas kemarin sudah banyak kesepakatan bisnis antara peternak dengan optaker yang ketemu kemarin di Penas. Mohon agar dinas bisa memberikan dukungan agar ekosistem closed loop ini bisa berkembang dengan baik, dan sekali lagi dukungan ekosistem dan termasuk juga dukungan akses untuk pembiayaan, karena di closed loop ini juga kita mengutamakan pembiayaan melalui metode KUR. Lanjut, kemudian terkait dengan anggaran di tahun 2024 untuk mendukung program utama dan kegiatan utama kami di tahun 2024 ini, pagu yang tersedia ini masih bisa berubah juga. Pagu di Jen PKH mencapai 2,5 triliun di tahun 2024, dan ini digunakan untuk 3 program utama kita, yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, ini 2,1 triliun. Kemudian yang kedua untuk program Dukman 380 miliar dan juga program nilai tambah 33 miliar. Kemudian kalau dari kita lihat alokasi anggaran ini per kewenangan 34,6% itu adalah untuk kegiatan di ini kegiatan di pusat hanya 10,75%. Kemudian yang warna orange ini adalah kegiatan di UPT, dan yang 34,5% justru ada di provinsi. Ya. Kemudian terkait dengan alokasi per kegiatannya, kegiatan yang paling besar adalah memang masih terkait dengan kegiatan peningkatan kegiatan pengendalian penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, ini masih porsinya paling besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, dan kemudian disusul dengan kegiatan penyediaan pakan dan kegiatan-kegiatan utama lainnya. Kalau kita lihat dari pagu ini hanya 12,5% saja yang merupakan kegiatan operasional, sedangkan kegiatan yang non operasional mencapai 87,5%. Lanjut, ini terakhir terkait dengan rincian anggaran per fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan mungkin nanti Bapak dan Ibu semua nanti di kegiatan DES bisa memperdalam terkait dengan anggaran-anggaran ini. Tetapi semuanya ditujukan adalah untuk mendukung program utama di Ditjen PKH, yaitu ketersediaan pangan dari produksi daging dan juga peningkatan daya saing melalui komoditas ekspor ternak maupun juga produk hewan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohonkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu sekalian, apakah kami masih punya waktu untuk melakukan diskusi atau ada pertanyaan pada panitia atau waktunya habis? Baik, terima kasih atas keseriusan Bapak Ibu sekalian mengikuti diskusi kita pada tahap kedua ini, dan saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada panelis dari Dirjen PKH, Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, dan Hortikultura atas kesediaannya menyampaikan paparannya yang sangat apik dan baik sekali pada sore hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam pelaksanaan diskusi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk diskusi panel sesi kedua. Kami ucapkan terima kasih Bapak Profesor Dr. Imam Muhajidin Fahmid MTDEF MH yang sudah memandu diskusi kita dengan sangat luar biasa, dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memaparkan materinya. Kepada seluruhnya kami persilakan untuk kembali ke tempat.